Kami menawarkan untuk bekerja di sini dengan gaji 2,5 juta per bulan. Ya, boleh, Bagaimana? Pak. Boleh, daripada saya nggak. Banyak dari kita yang ingin melamar kerja, tapi masih belum benar-benar memahami bagaimana mekanisme yang sebenarnya. Oleh karena itu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan, mahasiswa manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi manajemen sumber daya manusia. Mulai dari struktur organisasi, spesifikasi pekerjaan, proses rekrutmen, sampai contoh wawancara. Semuanya punya peran penting untuk dipahami. Bukan hanya oleh perusahaan, tapi juga oleh para pencari kerja. Jadi kalau kamu ingin tahu bagaimana proses kerja dalam sebuah perusahaan dan bagaimana cara melamar kerja dengan benar, tonton video ini sampai selesai. Pertama, kita mulai dari struktur organisasi. Struktur organisasi adalah gambaran alur tanggung jawab dalam sebuah perusahaan. Dengan struktur yang jelas, perusahaan tahu siapa yang memimpin, siapa yang menjalankan tugas operasional, dengan bagaimana koordinasi dilakukan. Struktur ini penting untuk memastikan pekerjaan berjalan efektif dan setiap karyawan tahu posisi serta tugasnya. Setiap perusahaan memiliki sistem kerja yang tersusun rapi agar setiap proses berjalan dengan jelas dan terarah. Mulai dari siapa yang menerima lamaran, siapa yang menyeleksi, hingga siapa yang memberikan keputusan akhir. Nah, agar lebih mudah dipahami, saya akan menggunakan contoh struktur organisasi sebuah hotel. Karena modelnya sederhana, umum digunakan, dan bisa memberikan gambaran jelas tentang pembagian peran di dalam sebuah perusahaan. Setelah memahami pentingnya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan, sekarang coba perhatikan gambar di samping saya. Ini adalah contoh struktur organisasi sebuah hotel. Dan dari sinilah kita bisa melihat bagaimana alur kerja, tanggung jawab, hingga proses rekrutmen itu dijalankan. Pada bagian paling atas, ada posisi General Manager. Inilah pemimpin tertinggi di hotel yang bertanggung jawab mengendalikan seluruh operasional, memastikan kualitas pelayanan, membuat keputusan strategis untuk perkembangan hotel. Semua departemen akan melapor dan berkoordinasi langsung dengan General Manager. Di bawahnya ada Asisten Manager yang berperan sebagai penghubung antara General Manager dan seluruh kepala departemen. Asisten Manager memastikan setiap divisi bekerja sesuai standar, menyelesaikan masalah operasional harian, dan menjaga agar koordinasi antar bagian berjalan lancar. Selanjutnya, barulah kita mulai masuk ke jajaran kepala departemen. Setiap departemen memiliki fungsi yang berbeda, seperti Front Office Manager yang mengatur pelayanan tamu, check-in, dan reservasi. Executive Housekeeper yang bertanggung jawab atas kebersihan kamar dan area hotel. Food and Beverage Manager yang mengelola layanan restoran dan room service. Chief Accountant yang mengatur keuangan hotel, Security Manager yang menjaga keamanan tamu dan karyawan. Masing-masing kepala departemen ini dibantu oleh supervisor dan staf di bidangnya masing-masing. Melalui struktur seperti ini, semua orang tahu tugasnya, siapa atasannya, dan bagaimana alur pekerjaan yang harus berjalan. Sekarang kita akan masuk bagian kedua, yaitu job specification atau spesifikasi pekerjaan. Dalam contoh ini, saya menggunakan posisi housekeeping dan perusahaan membutuhkan 2 karyawan tambahan untuk mendukung operasional hotel serta meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut adalah spesifikasi yang saya gunakan untuk rekrutmen housekeeping. Pertama, pendidikan minimal SMA atau SMK, lebih diutamakan jurusan pariwisata. Alasannya, tingkat pendidikan SMA dianggap cukup untuk memahami alur kerja, sedangkan lulusan pariwisata biasanya sudah dibekali dasar-dasar perhotelan, sehingga proses adaptasinya lebih cepat. Yang kedua, laki-laki atau perempuan.
Posisi housekeeping tidak terbatas pada gender tertentu. Yang terpenting adalah kemampuan dalam menjalankan tugas secara teliti dan konsisten. Selanjutnya, sehat jasmani, karena pekerjaan housekeeping membutuhkan mobilitas tinggi, serta membersihkan kamar, membawa peralatan, dan menjaga area hotel tetap rapi. Maka kondisi fisik yang sehat adalah syarat utama. Selanjutnya, memiliki pengalaman minimal 6 bulan atau pernah mengikuti training. Pengalaman sangat membantu dalam memahami standar kebersihan hotel. Minimal training 6 bulan membuat kandidat lebih siap bekerja tanpa harus memulai dari nol. Syarat selanjutnya adalah mampu bekerja di bawah tekanan. Housekeeping adalah bagian dengan ritme kerja cepat. Saat okupansi tinggi, staf harus mampu menyelesaikan banyak kamar dalam waktu yang terbatas, namun tetap mempertahankan kualitas. Syarat terakhir yang saya gunakan yaitu mampu bekerja secara individu maupun tim. Housekeeping sering bekerja mandiri saat membersihkan kamar, tetapi juga harus mampu bekerja sama saat menangani area umum atau saat hotel penuh. Kemampuan ini sangat menentukan kelancaran operasional. Contoh beberapa persyaratan berkas. Untuk berkas administrasi perusahaan mewajibkan beberapa dokumen berikut. Yang pertama, ijazah SMA atau SMK fotokopi. Kedua, fotokopi. Ketiga, pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar. Surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit. Sertifikat pengalaman kerja. Dan yang paling terpenting adalah CV dan surat lamaran. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh simulasi wawancara antara pihak perusahaan sebagai pemberi kerja dan pelamar sebagai calon karyawan. Contoh ini saya ambil berdasarkan kebutuhan rekrutmen untuk posisi housekeeping. Ayo. Kali ini saya akan memberikan simulasi untuk wawancara antara HRD, pemberi kerja, dan pelamar. Untuk itu, kita akan mulai. Kita bayangkan ini adalah berkasnya. Kali ini kita akan mulai dari gaji. Ya, kita ini hanya sebagai contoh aja. Halo Mas, selamat siang. Terima kasih telah datang ke perusahaan kami. Untuk itu kami bayangkan dia sudah lolos seleksi nih. Maksudnya dia sudah lolos seleksi untuk administrasi dan siap nih ke perusahaan terima dia seperti itu. Kita mulai dari negosiasi untuk gaji. Halo Mas, kami menawarkan untuk bekerja di sini dengan gaji 2,5 juta per bulan. Ya, boleh Bagaimana? Pak. Boleh, daripada saya nganggur di rumah gak ada kerjaan, lebih baik saya terima gajinya. Oke. Baik. Oke, untuk jam kerja, saya jelaskan untuk jam kerja di sini 8 jam per shift ya. Jadi di hotel kami itu 3 shift, jadi per shift itu 8 jam. Dan masnya dapat 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Bagaimana? Ya, bisa terima Pak. Dengan libur 1 kali seminggu. Saya boleh kerja dari mulai kapan? Untuk bekerja nanti kita informasikan, tapi untuk rentang waktu sekitar minggu depan nanti kita langsung informasikan dengan cepat. Itu adalah contoh wawancara HRD dan pelamar. Setelah proses wawancara, tahap berikutnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah penilaian kinerja karyawan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai standar perusahaan dan menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam penilaian kinerja terdapat beberapa unsur yang dievaluasi. Ini beberapa contohnya, yaitu pertama kehadiran, etika terhadap karyawan atau rekan kerja, kualitas pekerjaan, kerjasama dalam tim, kedisiplinan terhadap aturan perusahaan. Untuk memudahkan proses evaluasi,
kami menggunakan dua jenis metode. Bisa pilih salah satu. Metode pertama, penilaian skala atau rating scale. Metode ini menggunakan tabel untuk menilai karyawan berdasarkan tingkat pencapaian. Skalanya terdiri dari amat baik, baik, sedang, cukup, dan kurang. Berikut contoh tabel penilaiannya. Contohnya, karyawan bernama M. Editya mendapat nilai amat baik pada kehadiran dan etika, baik di kualitas dan kerja sama tim, serta kategori yang sedang pada kedisiplinan. Penilaian seperti ini membantu perusahaan menemukan area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, penilaian dengan metode checklist. Selain tabel rating, perusahaan juga menggunakan metode checklist, yaitu daftar pernyataan sederhana yang hanya perlu diberi tanda centang jika sesuai dengan karyawan tersebut. Contoh, datang tepat waktu, centang. Memenuhi SOP kebersihan, centang. Menjaga sikap sopan santun, centang. Terlambat lebih dari 3 kali, tidak dicentang, misal seperti itu, karena dia terlambat. Dengan checklist ini, supervisi bisa melihat secara cepat apakah karyawan memenuhi standar yang diharapkan. Jadi, baik penilaian dengan skala rating maupun metode checklist sama-sama digunakan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang kemampuan dan perilaku seorang karyawan. Hasil penelitian ini penting untuk menentukan pelatihan, reward, maupun evaluasi kinerja di periode berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi seluruh rangkaian materi yang bisa saya jelaskan, mulai dari struktur organisasi hotel, spesifikasi karyawan yang dibutuhkan, contoh proses wawancara kerja, hingga metode penilaian karyawan seperti rating scale dan checklist. Semoga penjelasan ini membantu kita semua memahami bahwa manajemen sumber daya manusia bukan hanya tentang menerima dan menggaji karyawan, tetapi juga tentang memastikan setiap orang ditempatkan pada posisi yang tepat, diberi standar kerja yang jelas, serta dievaluasi secara adil dan terukur. Materi ini penting bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi kita sebagai calon tenaga kerja agar memahami alur rekrutmen, apa yang dinilai perusahaan, dan bagaimana cara mempersiapkan diri dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam proses pembelajaran kita di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.